Vika adalah seorang wanita gembel yang suka mengais makanan sisa di kotak sampah. Ih, ya ampun Mbak, ngapain sih korek-korek tempat sampah gitu? Bikin jijik aja tahu nggak? Maaf ya mas, saya nggak berniat bikin masnya jijik. Cuma saya itu belum makan mas selama berhari-hari. Jadinya ya mau nggak mau saya harus mengais sisa makanan di kotak sampah. Mbak, kalau belum makan selama berhari-hari ya kerjalah. Jangan malah jadi gembel yang mengais makanan di tempat sampah gitu. Saya itu sudah mencoba mencari kerja mas, tapi nggak ada yang mau nerima saya. Saya ini kan nggak pernah sekolah dan sama sekali nggak punya pengalaman kerja. Duh Mbak miris amat sih hidupnya. Mbak, jangan deket-deket dong. Ih, bau sampah tahu. Udah, Mbak itu mending jadi pengemis aja sana. Nggak mas, saya nggak mau jadi pengemis. Mending jadi pemulung aja. Haha, kocak banget Mbak ya ini ya. Pemulung sama pengemis kan gak ada bedanya. Ya beda lah mas, pengemis itu kan modal minta-minta doang sama orang, nggak ada usahanya. Sedangkan kalau pemulung itu kan ngumpulin sampah untuk dijual, ada usahanya. Halah, ribet. Udah, mending saya itu pergi aja. Ya udah sih mas, tinggal pergi. Ribet amat sih. Saya juga kan nggak ngalangin jalan masnya. Mbak, jadi gembel tuh jangan ngesok deh. Bikin jijik banget sih. Udah gembel, so iye banget. Mikir-mikir. Dih, mas-mas tadi apa-apaan sih? Nggak jelas banget. Udah ngehina-hina. Ngatain aku so iya lagi. Padahal kan aku biasa aja. Duh, mana aku lapar banget lagi. Kotak sampah di sini sisa makanannya udah pada basi semua. Apa aku cari kotak sampah lain ya? Siapa tahu gitu ada sisa makanan yang masih layak makan. Astagfirullah, Mbak, kalau naik motor tuh lihat-lihat dong. Sakit tahu Mbak, keserempet motor Mbaknya. Untung aja nggak sampai ketabrak parah. Dasar gembel, berani-beraninya ya kamu nyalain saya. Loh, ya emang Mbaknya yang salah kok. Saya loh di pinggir jalan Mbak. Ngapain coba Mbaknya naik motor di pinggir jalan? Udah ada jalan yang besar juga. Ya suka-suka saya dong. Saya ini ya anak preman yang menguasai daerah ini. Jadi jangan berani-beraninya ya kamu sama saya. Saya tuh bebas lewat jalan mana aja. Mau saya lewat pinggir jalan kek, lewat tengah jalan kek. Ya ampun Mbak, cuma anak preman aja kok merasa paling berkuasa sih. Daerah ini ya Mbak, bukan sesuatu yang bisa dikuasai oleh preman. Sok berani banget ya kamu jadi seorang gembel. Rasain tuh. Dengar ya gembel. Kamu itu nggak berhak ngomong kayak gitu. Astagfirullah Mbak, saya tahu kok Mbak, saya ini seorang gembel. Tapi jangan perlakukan saya semena-mena Mbak. Apalagi mendorong saya sampai jatuh begini. Sakit tahu rasanya. Ya makanya, jadi gembel itu tahu diri dan tahu batasan dong. Saya peringatin ya, jangan kamu berani-beraninya ngomong kayak gitu lagi. Atau saya bakal kasih pelajaran ya buat kamu. Kamu bakal hidup menderita. Saya itu anak preman yang menguasai daerah ini. Ingat itu baik-baik. Kamu mau apa? Saya panggil bapak saya, terus bapak saya bawa teman-temannya dan kasih kamu pelajaran. Mau? Ini orang ngaduan banget sih. Padahal cuma masalah sepele kayak gini. Sampai segitunya mau ngadu sama bapak dan teman-temannya preman itu. Tapi mending aku ngalah aja deh daripada nanti aku kenapa-napa. Jangan malah bengong dong. Kamu pasti takut kan? Saya minta maaf ya Mbak. Saya mohon Mbaknya jangan ngadu ke bapak Mbak. Di sini kan Mbaknya yang salah karena Mbak itu udah lewat pinggir jalan terus ngerempet saya. Jadi ya nggak perlu sampai ngadu Mbak. Masih berani ya kamu nyalain saya? Awas aja, saya bakal laporin kamu ke bapak saya. Minggir-minggir, tungguin ya. Bapak saya bakal beri pelajaran ke kamu. Duh, kok malah jadi gini sih? Padahal kan aku udah minta maaf sama dia. Tapi kok dia masih mau ngadu ya ke bapaknya? Bisa gawat nih. Astagfirullah, ada aja masalah. Perasaan aku tuh nggak ngapa-ngapain loh. Kalau kayak gini kan hidupku jadi nggak tenang. Pasti nanti bapaknya tuh datang. Bisa dalam bahaya nih keselamatan aku. Sementara itu sebuah dealer motor Rin, kamu kok baru datang sih jam segini? Tadi kamu ditanyain sama bos loh. Katanya itu nggak biasanya kamu itu berangkat kerja telat. Ini semua tuh ya gara-gara wanita gembel nggak tahu diri. Dia itu yang salah ngalangin jalan. Malah nyalahin aku lagi. Wanita gembel maksud kamu yang suka berkeliaran di depan gang sana? Iya bener banget. Dia tuh berani banget tahu nyalain aku. Yang udah jelas-jelas itu salah dia. Kalau wanita gembel itu mah emang bener-bener nggak tahu diri. Omongannya itu loh sok iye banget. Padahal kan cuma gembel. Aku juga ya tadi dibikin kesel tahu sama dia. Nah kan, emang ya wanita gembel itu nggak tahu diri.
awas aja, dia nanti bakal aku laporin sama bapak aku yang seorang preman itu. Rin, kamu yang bener aja, dia kan cuma wanita gembel biasa. Kok kamu sampai tega sih laporin sama bapak kamu yang preman itu? Bisa bahaya loh nanti keselamatan wanita gembel itu. Ya salah dia sendiri ya, berani-beraninya nyalain aku. Aku nggak terima lah. Dan aku nggak peduli ya keselamatan dia mau bahaya atau enggak. Pokoknya aku bakal ngelaporin dia ke bapak aku yang adalah seorang preman, supaya dia tuh kapok dan dikasih pelajaran sama bapakku. Kamu mah parah banget, tapi nggak apa-apa deh, supaya dia itu nggak sok iye lagi. Terkadang kan emang seorang yang nggak tahu diri itu harus dikasih pelajaran. Ya apalagi wanita gembel kayak gitu kan. Nah bener banget tuh. Iyalah, ngomong-ngomong tadi si bos juga ngasih tahu katanya kita itu harus pakai cara yang lebih ampuh supaya menarik para pembeli loh. Karena kan beberapa minggu ini penjualan motor di dealer kita ini lagi sepi banget. Pakai cara yang lebih ampuh gimana sih? Orang kita loh udah kerja semaksimal mungkin. Semua cara aja udah kita pakai buat menarik para pembeli. Tapi nyatanya ya gimana? Orang emang lagi sepi aja nih dealer motornya. Nah itu dia, aku juga udah coba ngejelasin sama si bos. Tapi bos itu nggak mau tahu. Katanya ya kita itu sebagai seorang karyawan harus bisa menarik para pembeli. Ih, si bos itu deh. Ya udahlah, kita coba cara lain. Siapa tahu kan hari ini ada yang beli. Tapi pakai cara apa, Rin? Basing lah, kepalaku udah pusing duluan ini. Siang hari Vika itu tak sengaja lewat di dealer motor tempat Reno dan juga Rini bekerja. Ya ampun, motor-motor yang dijual di dealer ini bagus-bagus banget ya. Aku jadi pengen deh suatu saat nanti beli motor. Ya ampun wanita gembel. Kamu ngapain sih di sini? Oh, jangan-jangan kamu itu mau maling motor ya? Wanita gembel, jangan harap ya kamu itu bisa maling motor yang ada di dealer ini. Di sini tuh keamanannya terjamin. Jadi nggak mungkin kamu itu bisa maling motor di sini. Astagfirullah, aku tuh sama sekali nggak ada niatan buat maling motor di dealer ini. Aku tuh cuma lihat-lihat doang. Emang salah ya? Ya salah lah, seorang gembel kayak kamu itu nggak pantas ngeliat-ngeliat motor yang ada di dealer ini. Nah, bener tuh. Dengan kamu datang ke sini, kamu itu sudah mencemari dealer ini. Tahu nggak? Udahlah badan kamu kumel, bau, bikin jijik. Iya nih, kamu tuh ya seharusnya sadar diri. Udah, mending kamu tuh pergi aja tahu dari sini. Ya ampun, kalian tuh kok jahat banget sih. Padahal kan aku cuma ngeliat-ngeliat motor itu, nggak merugikan kalian sama sekali. Siapa tahu kan suatu hari nanti aku bisa beli motor di dealer ini. Hah, apa? Beli motor di dealer ini? Kamu tuh ya kalau mimpi jangan siang-siang bolong kayak gini dong. Lucu banget deh. Mungkin ya Reno, dia itu udah bosan mimpi malam-malam. Jadinya dia mimpi siang-siang bolong kayak gini deh. Hahaha. Kayaknya iya deh. Kalian tuh bener-bener keterlaluan ya. Ya suka-suka kami lah, makanya jangan jadi gembel. Oh iya, aku kelupaan nih ngelaporin kamu si wanita gembel ke bapak aku. Nantilah aku telepon bapak aku. Terus kamu siap-siap ya. Bapak aku bakal ngasih pelajaran ke kamu. Jadi kamu masih mau ngadu sama bapak kamu ya? Dasar cewek cupu, bisanya cuma ngadu. Jaga ya tuh mulut, dasar wanita gembel gak tahu diri. Udah, minggir, pergi dari sini. Tunggu ya, bapak aku bakal ngasih pelajaran ke kamu. Vika pun kemudian pergi dari situ. Astagfirullah, padahal kan aku tadi niatnya cuma lihat-lihat motor yang ada di dealer itu. Tapi kok mereka berdua malah ngehina aku habis-habisan ya. Bahkan sampai nampar aku. Gini banget deh hidup jadi seorang gembel. Selalu dihina dan selalu dizolimi. Aku baru sadar. Ternyata di daerah sini banyak banget sampahnya. Mending aku pulungin aja deh. Kalau gini kan aku bisa ngumpulin banyak sampah. Terus bisa aku jual. Nah, terus aku gak perlu lagi tuh mengais bekas makanan di kotak sampah. Itu om-om lagi ngapain ya? Kok kelihatan bingung gitu? Aku samperin deh, siapa tahu kan aku bisa bantu. Permisi om, kenapa ya? Kok omnya kelihatan kebingungan gitu? Ada yang bisa saya bantu om? Ini mbak, saya tuh lagi nyari tempat, tapi saya tuh nggak tahu lokasinya di mana. Tempat yang saya cari itu sebuah gubuk mbak. Sebuah gubuk om? Di daerah sini atau gimana om? Iya mbak, bener banget. Kalau nggak salah gubuk itu tempat penampungan sampah gitu. Cuman saya itu kurang tahu tempat penampungan sampah di sini. Sebuah gubuk di tempat penampungan sampah di daerah sini. Loh om, itu kalau nggak salah tempat tinggal saya. Hehehe, soalnya saya udah lama om tinggal di gubuk itu. Apa gubuk itu mau om gusur ya? Apa? Jadi kamu itu tinggal di gubuk itu? Om boleh lihat tanda lahir yang ada di tangan kamu itu nggak? Loh, om kok tahu sih kalau saya punya tanda lahir di tangan? Ini om. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Kamu ya nak. Om ini adalah bapak kamu nak.
Bapak itu udah nyariin kamu kemana-mana. Akhirnya kamu itu ketemu juga. Bapak, maaf Om, saya itu dari kecil hidup sebatang kara, nggak punya orang tua, nggak mungkin lah Om. Nah, kamu itu dari kecil hidup sebatang kara. Karena ketika kamu itu kecil, kamu sengaja diculik dan dibuang oleh musuh bapak. Tapi kalau emang kamu itu nggak yakin Om ini adalah bapak kamu, kita lakukan tes DNA dulu aja ya. Tes DNA, tapi Om, Udah nggak usah tapi-tapian. Dan jangan panggil Om ya, panggil bapak aja. Akhirnya Om Daniel melakukan tes DNA dengan Vika dan ternyata hasilnya benar. Vika adalah anaknya Om Daniel. Nah, ternyata bener kan nak, kalau kamu itu emang beneran anak bapak. iya Pak, Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa bertemu dengan Bapak yang adalah orang tua kandungku. Iya nak, maafin bapak ya. Setelah sekian lama bapak itu baru bisa menemukan kamu. Yuk nak, kita itu pulang, kita ketemu sama ibu. Ibu udah sangat sedih selama ini kehilangan kamu. Bapak yakin ibu itu pasti bahagia melihat kamu itu masih hidup. Apa Pak, Ibu? Ternyata aku masih punya ibu Pak. Ya masih lah nak. Bapak sekali lagi minta maaf ya. Gara-gara kesalahan bapak kamu itu harus menderita kayak gini. Menjadi seorang gembel. Udah Pak, nggak usah minta maaf lagi. Ini bukan salah Bapak. Kan Bapak bilang kalau yang nyulik dan ngebuang aku itu musuh Bapak. Iya nak. Tapi kan kalau seandainya bapak itu nggak punya musuh, mungkin hidup kamu itu udah nggak bakal seperti ini. Udah Pak, nggak apa-apa. Itu kan udah masa lalu. Nggak baik loh kalau terus-terusan diungkit. Udah ya Pak, mending sekarang Bapak ajak aku pulang. Aku pengen banget ketemu sama Ibu. Astagfirullahaladzim, ya juga ya. Ya bapak ajak kamu pulang terus ketemu sama ibu ya. Kita bakal hidup bahagia bersama lagi, oke? Di rumah Pak Daniel yang besar dan mewah. Assalamualaikum Bu. Ibu, bapak pulang. Bapak ada kejutan loh buat ibu. Waalaikumsalam. Loh Pak, Bapak bawa siapa ini? Coba ibu tebak siapa ini coba. Siapa ya? Walaupun ibu ndak kenal, tapi kok ibu ngerasa ada ikatan batin ya? Ya iyalah Bu, ini tuh anak kita Bu yang selama ini hilang. Apa? Anak kita Pak? Yang bener, Bapak ndak bohong kan? Iya Bu, bener. Aku ini anak ibu dan Bapak. Aku bersyukur banget deh, ternyata aku masih punya orang tua yang lengkap. Alhamdulillah nak. Akhirnya ibu bisa ketemu sama kamu lagi. Ibu tuh sedih banget tahu ndak selama ini kehilangan kamu. Maafin ibu dan bapak ya nak. Kami baru bisa menemukan kamu saat kamu udah besar dan menderita. Iya Bu, nggak apa-apa kok. Bapak juga udah jelasin semuanya. Jadi ini semua tuh bukan salah bapak dan ibu. Iya nak, tapi ibu dan bapak merasa bersalah banget. Dan kamu selama ini hidup seperti apa nak? Aku jadi seorang gembel Bu. Kadang aku mengais makanan di tempat sampah. Dan kadang aku mulung. Tapi nggak apa-apa kok Bu, aku tetap bersyukur. Astagfirullah nak, kamu jadi gembel. Untung aja Pak kita bisa nemuin anak kita. Kalau enggak kan hidupnya pasti menderita seumur hidup. Ya Bu, bener banget. Melihat keadaan anak kita yang jadi gembel gini membuat bapak itu merasa bersalah banget Bu. Kamu tenang saja ya nak. Ibu sama bapak pasti bakal buat kamu bahagia setelah ini. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang emang harus kamu dapatkan. Iya Pak, Bu, terima kasih ya. Udah nak, kamu itu nggak usah berterima kasih ya. Bapak sama ibu kan orang tua kamu, jadi emang tugas bapak dan ibu itu buat kamu itu bahagia. Iya nak, bener banget apa yang bapak kamu bilang. Udah yuk, sekarang kamu bersih-bersih dulu. Terus habis ini kita belanja semua kebutuhan kamu. Oh iya nak, kamu sudah makan atau belum? Belum Bu, kebetulan aku udah lapar banget ini. Ya sudah, kamu bersih-bersih dulu. Habis itu makan, baru deh kita belanja buat kebutuhan kamu. Gimana? Iya Bu, siap. Tapi maaf ya, bapak itu nggak bisa nemenin soalnya ini ada masalah di kantor. Jadi bapak harus datang ke kantor sekarang juga. His, bapak ini gimana sih? Orang anaknya baru ketemu kok. Bapak malah mau pergi ke kantor. Udah Bu, nggak apa-apa. Lagian kan ada ibu. Siapa tahu kan masalah di tempat kantor bapak itu lagi genting banget. Masya Allah, alhamdulillah ya nak. Kamu tuh tumbuh jadi wanita yang baik dan juga bijaksana. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Iya Bu, siap. Bapak berangkat ke kantor dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejak saat itu hidup Vika pun berubah drastis. Ia yang dulunya seorang gembel, kini bisa menikmati kehidupan yang mewah dan juga bahagia. Gimana nak? Itu kamu belajar nyetir mobilnya udah bisa belum? Alhamdulillah, udah Pak.
lancar banget malahan. Wih, mantap. Ternyata kamu itu cepat juga ya belajarnya. Iya dong, anak siapa dulu? Iya nak, bapak dan ibu lah. Kalau gini kan bapak udah nggak khawatir lagi kalau kamu itu pergi kemana-mana, bisa naik mobil sendiri. Oh iya, mulai besok kamu itu belajar ngurus perusahaan ya nak. Karena kan nanti perusahaan bapak itu bakal kamu yang meneruskan. Tapi Pak, aku kayaknya nggak bisa deh. Mana dari kecil kan aku sama sekali nggak pernah sekolah. Udah nak, kamu itu tenang aja ya. Kamu itu pasti bisa kok. Dan untuk masalah kamu itu nggak sekolah dari kecil, itu gampang. Nanti bapak akan masukkan kamu itu ke kursus-kursus gitulah pokoknya. Tapi emangnya nggak apa-apa Pak? Ya nggak apa-apa dong. Kamu itu adalah anak dari pengusaha sukses, miliarder yang terkenal kaya kayak bapak gini. Hehe. Iya deh. Oh iya Pak, hari ini aku mau izin ya ke toko buku, boleh nggak? Soalnya kan kemarin aku udah belajar ngebaca tuh. Jadi aku pengen ngebaca buku yang lebih banyak lagi. Oh alah, yaudah pergi aja. Cuman mau ke toko buku kan? Oh ya, ibu ke mana? Kok nggak kelihatan sih dari tadi? Oh, itu Pak, ibu lagi masak di dapur. Ya udah ya Pak kalau gitu. Aku berangkat beli buku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya anak di jalan. Sementara itu di dealer tempat Reno dan Rini bekerja. Reno, kok si wanita gembel itu nggak pernah kelihatan lagi ya? Padahal aku tuh udah ngelaporin dia ke bapak aku yang preman itu. Tapi dia udah nggak pernah kelihatan lagi. Jadi bapak aku nggak bisa ngasih pelajaran deh ke tuh orang. Nah itu dia tuh. Aku juga kurang tahu sih. Apa jangan-jangan dia itu udah pindah tempat mulung kali ya? Tapi masa iya sih pindahnya sampai jauh banget? Dia kan cuma seorang gembel. Mana mungkin bisa bepergian sejauh itu? Ya juga sih. Astagfirullah Rin, itu ada salah satu motor yang kebakar. Ya ampun, kok bisa-bisanya sih? Astagfirullah. Iya Ren, terus gimana nih? Mana apinya makin menyebar lagi? Keluar aja dulu yuk. Bisa bahaya kalau kita itu tetap berada dalam dealer. Saat di luar, mampus lah Rin, apinya makin besar. Bisa-bisa dealer ini kebakar habis dalam waktu sekejap. Mending kita minta tolong, siapa tahu kan ada yang mau nolongin madamin api ini. Iya nih Ren, tolong kebakaran. Loh, kok ada pemadam kebakaran? Siapa yang manggil? Kamu yang manggil ya Reno? Bukanlah, tapi ya gak apa-apa deh. Dengan kayak gitu kan kita setidaknya semuanya dealer gak kebakar kalau apinya itu dipadamin sama pemadam kebakaran. Iya sih, bener banget. Alhamdulillah, akhirnya apinya padam juga. Tapi kira-kira siapa ya Ren yang manggil pemadam kebakaran itu? Aku jadi penasaran deh. Tadi kan kita panik banget, jadi kita nggak kepikiran buat manggil pemadam kebakaran. Nah itu dia. Ya ampun, itu mobil bawa siapa tuh? Berhenti di sini. Halo Mbak dan Masnya, kalian penasaran ya siapa yang manggil pemadam kebakaran itu? Jadi yang manggil itu aku. Loh, kamu bukannya wanita gembel ya? Kok kamu itu bisa naik mobil mewah sih? Dan penampilan kamu itu berubah drastis lagi. Iya nih, aneh banget. Dan apa kamu bilang? Kamu yang manggil pemadam kebakaran itu? Kalian kok heran banget gitu sih? Dan emang bener aku yang manggil pemadam kebakaran itu. Bilang makasih kek. Kalian ini nggak tahu berterima kasih sama sekali sih. Gak sudi ya. Gak sudi banget. Aku itu berterima kasih sama wanita gembel kayak kamu. Bener tuh. Ngapain berterima kasih sama wanita gembel kayak kamu? Loh, aku kan sekarang bukan wanita gembel lagi. Kalian tuh nggak lihat apa? Aku kan udah bawa mobil mewah dan penampilanku yang hedon kayak gini. Halah, palingan juga cuma pura-pura doang. Duh ya ampun, kalian ini lucu banget ya. Mana mungkin aku pura-pura? Nih, aku juga udah bawa uang yang banyak. Bukti senyata ini kalian gak percaya dan ngira aku pura-pura. Duh, ada benernya sih. Ya nggak mungkin juga deh itu pura-pura kalau buktinya udah di depan mata kayak gini. Tapi kok kamu bisa sih berubah drastis kayak gini dan punya banyak uang? Oh, jadi kalian kepo nih. Sebenarnya aku males sih mau nyeritain. Tapi ya udahlah, karena aku baik hati aku bakal ceritain. Jadi ya, sebenarnya aku ini adalah anak dari seorang pengusaha sukses yang seorang miliarder juga yang terkenal di kota ini. Hah? Nggak mungkin. Ya udah sih kalau kalian nggak percaya. Tapi Rin, dari mobil mewah, penampilan dan juga uang yang dia punya, kayaknya dia itu beneran deh anak dari seorang pengusaha miliarder yang terkenal di kota ini. Nah, bener banget tuh apa yang dibilang sama masnya. Duh, aku jadi terlambat deh mau beli buku. Ya udah ya, kalian minggir dong. Mobil mewahku mau lewat. Bye. Tapi sekarang yang harus kita pikirkan itu dealer tempat kita kerja ini yang udah kebakar. Gimana coba? Bisa-bisa kita itu kena denda loh. Duh, iya juga ya. Mampus lah.
Kalau kayak gini caranya mah kita udah fix kena pecat dan kena denda. Vika pun pergi dengan mobil mewahnya sedangkan Reno dan Reni meratapi nasibnya.